kembali di podcast Baguru Betakun Guru. Jadi sudah ada dua pembahasan yang kita bahas. Kita akan kembali membahas masalah keistimewaan yang ada di bulan Maulid. Mungkin ini banyak masih yang belum kita bahas dan belum kita bedah ya. Nah, ini kita ganti lagi lah orangnya lah. Dua orang sebelumnya tuh kita out kan. Tapi di Gaulan berganti juga ini. Langsung Guru Saman pulang. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Guru? Alhamdulillah baik. Iya. Kayak apa nih Guru? Tapi ada tapi. Hah? Ada diskon bulan Maulid insyaallah. Lu kira tadi ada yang kesenikamnya. Emis ya. Kan jual beli itu untuk kan untung ibaratnya. Iya, betul. Itu sedekah berarti. Ya, kopiah diskon juga Guru. Lihat kan. Tergantung mood hati. Berarti ini harus kita senangkan Guru Saman ya. Mbah ya. Kita berkenalan dengan dua orang yang ada di depan ulun. Yang sebelah kiri paling ujung siapa namanya? Muhammad Yasir. Muhammad Yasir. Kelas 3 aliyah berarti lah. Nggih. Orang mana pian? Orang Basirih. Basirih. Ya. Banjar berarti ya Allah. Nggih. Umur berapa tahunnya umur? Umur 18 tahun. Tuh, pada mudir. 18 tahun enggak? 18. Oh iya. Orang mana aja tadi nah? Basirih gue. Bisa juriat tengah. Takut dia. Ampun. Pian. Ulun Ahmadi. Namanya Ahmadi. Ahmadi aja kah? Iya. Karena ada nama panjang lagi. Singkat lah Ahmadi. nama abang bari lah. Ya Kawai. Amun handak dibari panjang apa nama? Mun handak. Barang aja bang. Musul lah. Musul lah Guru. Ahmadi belum mandi. Kadang kalau ikan bisa apa handak apa gitu nah. Kada. Ahmadi aja. Menurut kuitan aja oleh. Umum pati kuitan ya. 2 ekor kambing sudah ya. Bila anak berganti ulang kambing pulang ya Allah. Orang mana pian? Ulun orang Tabunganen bre. Tamban. Tabunganen. Beda lang Tamban gitu kah? Beda. Bedanya di mana? Di Lokasinya? kesana pada kesininya tuh. Kesana udah kesininya. Itu nggak apa jadinya? Tak kesananya pada Tamban. Nah iya toh, kesananya nah. Jadi nyaman kan kita umur berapa umur? Umur ulun 2004 berarti 19 lah bre. Hah? Ya. Sudah kawan kami hitung. 19 jiran 18 19 jiran jiran 19. Nena minta maaf bener lah. Ini kawannya menjerumuskan juga. 19 dan 18 ya. Itu berarti hitung sisa ikam. Ya jadi kita membahas lagi nih lo. Membahas nama ikam kata kita kepanjangan. Kita akan membahas pembahasan masalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin para pemirsa kan ada yang belum tahu gitu nah. Kapan beliau dilahirkan gitu. Apakah ada cerita juga pada saat beliau dilahirkan gitu. Jadi mungkin ada baiknya kita pertanyakan gitu loh. Kira-kira kapan gerang Nabi Muhammad nih dilahirkan? Dan apakah ada peristiwa dari kelahiran beliau itu nah, apakah ada sesuatu kejadian kah yang mengiringi proses menuju pada saat momen di kelahirannya itu? Jadi Rasulullah SAW itu dilahirkan di tengah kabilah besar yaitu Bani Hashim. Jadi beliau itu dilahirkan pada hari Senin yang masyhur kita ketahui. Jadi dan dilahirkan Senin tadi itu tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Jadi Senin tadi itu dilahirkan bertepatan dengan tahun gajah. Nah, menurut penelitian ulama yang bernama Sulaiman Al-Mansurpuri dan seorang ahli falak yang bernama Mahmud Basya, beliau itu juga dilahirkan bertepatan pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Dan di dalam kitab diceritakan kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri manakala diceritakan tentang peristiwa bergajah yang mana yang di Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fil ayat
Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadril wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asbin ma'kul. Jadi diceritakan bahwasanya Raja Abrahah ini hendak menyerang Ka'bah, karena Ka'bah itu dijarahi orang tuh banyak ke situ. Jadi Sidin tuh ada membuat suatu bangunan yang ingin dijarahi juga. Jadi tapi orang-orang itu kada menjarahi bangunan Sidin tadi tuh. Seperti itu. Maksudnya berarti Ka'bah ini tadi orang banyak menziarahi, tapi Raja Abrahah ini bisi juga gitu kah? Nggih, bisi bangunan juga. Sebuah bangunan. Ya. Lalu ibaratnya tuh bisi iri gitulah. Iri. Lalu karena ini sering dikunjungi, ampun Sidin yang Sidin ulah kada dikunjungi, kehendak Sidin ampun Sidin dikunjungi lalu ini dihancurkan. Ya. Seperti itulah. Lanjut. Jadi setelah itu beliau marah besar dan beliau mengirim pasukan untuk menyerang Ka'bah tadi tuh, sekitar berjumlah 60.000 pasukan. Jadi ketika itu Sidin berkumpul di suatu tempat yang bernama Al-Mughammas untuk mempersiapkan pasukan Sidin tadi tuh. Jadi setelah itu pasukan bergajah dari Sidin tadi tuh berangkat dan sampai di Wadil Masir yang mana terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Dan saat itulah gajah-gajah tadi tuh terduduk di situ, kada mau lagi berjalan karena entah kenapa suatu yang aneh, karena kada mau lagi berjalan. Jadi gajah tadi tuh apabila diampahkan ke arah Ka'bah kada mau berjalan atau bergerak tapi duduk, tapi ketika diampahkan ke arah barat atau timur atau selain daripada Ka'bah mau berjalan, bahkan berlari kecil gajah tadi tuh. Jadi sampai di situ, saat itu Allah Ta'ala pun mengirimkan suatu burung yang mana kita kenal dengan burung ababil yang membawa 3 buting batu yang mana satu batunya tuh di paruhnya dan 2 batunya tadi tuh di dalam cengkeraman kakinya tadi. Jadi batu itu tuh terbuat dari bara api neraka. Jadi setelah datang burung-burung berbondong tadi tuh dan dijatuhilah mereka tadi itu raja pasukan tentara Raja Abrahah tadi itu dengan batu-batu yang dibawa oleh burung-burung tadi itu. Jadi seketika itulah mereka binasa. Dan Raja Abrahah sendiri pun dikenakan penyakit kusta, yaitu penyakit yang terpotong jari-jarinya sampai badan-badan batang tubuh beliau itu terpotong. Nah, itulah yang disiksakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Raja Abrahah. Dan itu terjadi sebelum peristiwa kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sekitar sebelum terjadinya baginda lahir sekitar 50 hari atau 55 hari sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Artinya sekitar sebelum atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammadnya ada peristiwa tadi udah. Masalah penyerangan. Atau orang menyambat itu tahun gajah. Tahun gajah. Berarti iri ini kada dari wahini aja lah. Dari bahari Dari bahari ada. Nabi belum lahirnya sudah ada iri. Kira iri ini hanya ranja. Calanya main bahari ada jo iri lah. Masalah bangunan yang pulang diiri kan. Dikira masalah apa tadi? Artinya keirian Raja Abrahah terhadap masalah bangunan yang sering dikunjungi. Dasar dari bahari dah orang minta puji itulah. Imbah itu bangunannya kada dikunjungi orang, lalu hendak menghancurkan. Ya kayak kita kadang-kadang kita deh. Lo aja kali. Melihat kawan kita yang biasanya bahari berkendaraan, wah ini bermobil udah datang, lalu hendak mengkempesi bannya kan, Itu iri loh. Aku tahu orangnya yang iri. Ikam nggak tahu itu ampun siapa. Coba aku kisahkan batu gini menangis. Jadi ini kisah sebelum Nabi itu dilahirkan. Jadi jauh sebelum Nabi dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan tempat yang pacangan Nabi lahir di situ. Kan Ka'bah itu kan ada di Mekah dan Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah juga. Nah, jauh sebelum Nabi dilahirkan, Allah sudah menjaga akan tempat kelahiran Nabi itu.
Supaya apa? Supaya Nabi itu lahir dalam keadaan mulia. Bahkan sebelum Nabi lahir pun sudah peristiwa-peristiwa mulia itu ada dah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah apa tadi? Surah Al-Fil. Pian hafal lah. Ini nih. Aduh. Bacakan. Kalau aku membacakan takutnya salah-salah karena Baguyang aras. Salah-salah itu bukan artian kada bisa Bang lah. Salah-salah emang itu aja kada bisa membaca kan. Karena timbul karena mengotori karena kehusyuan di sini. Iya. Alam tarokai fafa ala rabbuka bi ashabil fil. Iya. Sambung ayat kita. Sambung. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sambung. Salah. Arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihi zaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Allah. Shadaqallahul azim. Tutup enggak dah? Udah gitu udah, urai masuk. Ya Allah, itu kita namanya belajar nih ya Allah. Untung nih kamu nyambungan tadi. Jangan kamu nyambungan bisa aku kada inget juga. Jadi apa lagi itu? Jadi itu Bang, keistimewaan kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Allah sudah menjaga akan kota Mekah itu. Nah, kan peristiwanya tadi Raja Abraha nih sebelum membangun gereja itu sedin ziarah ke kota Mekah. Imbah itu apa? Melihat orang-orang di Mekah itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Orang memuliakan yang namanya Ka'bah itu. Banyak diziarahi oleh orang-orang, dikunjungi oleh orang-orang. Akhirnya apa? Raja Abraha ini kan orang Yaman kalau kada salah. Sidin saat itu menjadi raja di Yaman itu. Imbah itu Sidin hendak mengolah daya tarik juga. Kayak apa supaya orang datangan ke sini juga. Jadi orang kada datangan ke Mekah ya. Akhirnya apa? Sidin mengolah juga. Sidin mengolah gereja ganal benar. Niatnya apa? Supaya membawa daya tarik orang supaya datangan ke Yaman juga. Ibaratnya tuh kayak kita misalnya ada monumen khas gambut misalnya nih, atau Tugu Tapai kah kayaknya ada tahu kita. Kan kayak di kandangan lo ada Tugu Ketupat ibaratnya. Kalau pindah kayaknya di gambut ada Tugu Tapai kada tahu ya. Tapi menurut ulun monumen khas gambut. Monumen khas gambut itu kada mesti tapai ya, apa tuh deh? Masak Habang bisa juga. Itik lah. Monumen Masak Habang kan. Nah, di gambut ini terkenal nasi itiknya. Nah. Iya, sampai-sampai orang bingung kadang-kadang apa aja. Jar orang nih makan apa aja nasi gambut jar. Nah. Jorang binatang apa gambut tuh jar. Kamu tahu lah nasi gambut apa? Nasi gambut ya, nasi orang gambut. Hah? Nasi orang gambut. Lagi kamu tahu lah nasi gambut apa? Ada. Nah, Tabunganen Bang Ulun. Tahu. Nasi tabunganen adalah monumennya lah. Monumen tabunganen. Monumen tabunganen. Nah, aku betakon. Nasi gambut ada orang nasi tabunganen adalah. Barasnya ada. Beda. Itu baras. Kalau ini orang aku udah makan nasi gambut ya. Itu beda sudah. Berarti harus sama. Tabunganen apa khasnya tabunganen? Tabunganen kah? Banyak puhuman. Kumaan. Gambut banyak juga. Banyak. Ayo, apa lagi? Tapi ada sungainya. Gambut sungai ada juga sungai gambut. Ini enggak? Sudah genda. Ya, anu melenceng membahasnya. Iya, melenceng dah. Gara-gara tapai. Gara-gara tapai lah. Nah, akhirnya apa? Raja Abraha tadi apa? Mengolah gereja ganal benar supaya orang datangan ke sana ke Mekah kada lagi. Akhirnya kan amun orang banyak datangan mungkin karena usaha tenyaman jadinya. Yeah. Nah, tapi sekalinya ketika bangunan itu sudah jadi, akhirnya apa? Ada daripada keturunan bangsa Kinanah, yaitu keturunan datoknya Nabi Jua. Imbah itu melihat di Yaman ini ada yang membangun gereja ganal. Akhirnya malam-malam kalau kada salah dikotori lah. Yeah. Malam-malam itu gereja itu dikotori oleh yang keluar apa keturunan bangsa Kinanah ini. Dikotori ibaratnya karena niat daripada si raja ini kada baik. Hendak mengulah ibaratnya Mekah itu kada dikunjungi lagi. Imbah itu ketahuan yang mengotori ini lalu sarik benar di situ raja. Nah, imbah sarik itu, nah lalu itu niatan awal Raja Najasyi itu hendak menghancurkan Ka'bah. Sampai sebagaimana sudah dikisahkan tadi kan, imbah itu tulak Raja Abraha ini dengan pasukan gajahnya.
Karena saat itu kan binatang paling ganal gajah. Dinosaurus punah sudah. Dinosaurus punah sudah. Jadi gajah yang paling ganal saat itu. Nah, lalu akhirnya apa? Dengan 60.000 pasukan dari Yaman menuju ke Mekah sampai di perbatasan apa tadi? Wadil Masir. Wadil Masir antara Mina dan Muzdalifah. Nah, di situ apa? Tersetop pasukan gajah ini kada hakun. Ibaratnya pian soha berkuda lah. Kalau berkuda belum guru Berkuda. cuma teknik berkuda sudah pernah. Burung onta. Nah, ibaratnya kan kayak orang berkuda tuh kadang-kadang timbul ibaratnya kada hakun maju. Amun kendaraan kan tinggal gas ibaratnya. Ini kada makhluk hidup juga ibaratnya, tahunya timbul gajahnya tuh tahu ibaratnya. Sampai akhirnya apa? Si gajah ini ketika disuruh maju masuk ke kota Mekah, kada hakun gajahnya ini. Apabila diarahkan ke kanan mau jalan, ke kiri mau, bebulik mau, tapi pas sudah maju kada hakun lagi. Kenapa? Karena mungkin binatang pun tahu kemuliaan daripada kota Mekah. Sampai akhirnya apa? Di situ juga saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menolong kota Mekah dengan mengirim tayran ababil, burung ababil tadi yang membawa 3 batu daripada neraka. Jadi dikisahkan Jal, sebuting batu itu kada bakalan luput daripada manusia. Jadi kayak sudah dijatahi kayak itu. Sebuting batu hagen saikong orang. Maka batu itu apabila gugur kena manusia, ibaratnya nih gugurnya tuh kena kepala, lihat aja tembus seberataan ke bawah. Saking panasnya batu neraka. Itu batu neraka ibaratnya panas kita di dunia aja panas aja dah kayak apa, apalagi di neraka. Mudahan kita terhindar daripada api neraka. Amin. Nah, sampai akhirnya apa? Tentara-tentara tadi musnahan, matian kecuali Abraha. Kenapa Abraha kada mati? Karena di situ Allah hendak menyiksa kepada Abraha. Pastilah rajanya ini apa? Kada dimatiakan. Tapi Allah berikan hagan Abraha penyakit kusta. Penyakit kayak tekuyakan awak kayak itu nah. Timbul jari ini pacul kayak nah. Sampai Abraha itu keluar daripada kota Mekah sambil sedikit demi sedikit anggota tubuhnya itu apa? Guguran. Sampai sudah keluar akhirnya apa? Hanyar mati. Ya kan kayak itu di film-film biasanya. Padahal membunuh tuh kawa dah. Tapi apa? Dihadangi lo, disiksa, di tiap hari disiksa, tiap hari dikurung ini supaya merasakan siksa kayak itu. Kayak itu juga Allah kada hendak langsung memusnahkan Abraha kecuali apa? Disiksa dulu. Karena olahnya itu ibaratnya hendak menghancurkan Ka'bah yang begitu mulia. Jadi Allah apa? Awwalu baitin Ka'bah itu adalah awal yang dibina atau dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, di kota Mekah. Sampai dari zaman Nabi Adam sampai wah ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum lahir pun Nabi Muhammad itu apa? Sudah mulia. Sebelum lahir. Hanya kena di kandungan pun ibaratnya ada pulang keistimewaan Nabi Muhammad. Nah, itu mungkin karena bubuhannya yang mengesahkan. Amun mengesahkan tuh episode ulun khusus karena jadinya double berarti dulu double lah. Amun amplopnya sama ibaratnya. Iya. Hohoi. Tadi Guru Saman memberikan sedikit apa itulah bahasanya tuh clue lah artinya. Iya. Setelah sebelumnya aja sudah mengalami ada peristiwanya. Iya. Nah, apalagi pada saat momen-momen menjelang kelahiran, apa ada peristiwa aja nah. Nah, jadi ketika Nabi SAW itu dilahirkan, Mama Sidin itu dikatakan saat mengandung Sidin itu tidak merasakan lelah. Jadi saking mulianya Sidin, sampai-sampai orang yang mengandung Sidin saja, yaitu ibunda Sidin yang bernama Sayyidah Aminah, tidak merasakan lelah saat mengandung Sidin. Apa jorang nama Jawa ini apa? Kadang-kadang orang Batianan tuh ada apa? Yang pina sakit kadang-kadang apa bahasa kita tuh, bahasa Banjarnya tuh nyari lain lah Guru apa ngidam nggak apakah ngidam tuh adalah ngidam tuh hendak sesuatu ya Allah Guru. Kayak contoh kayak bini ulun aja. Bini ulun tuh apabila 4 bulan 5 bulan itu tuh kadang-kadang kena coba apa-apa kayak mengalami kesukaran ya apa ya lah bahasa coba Bang gitu. turun nih Bang, jangan teh berani. Ih kamu mana yang mendangari coba berikan apa gitu nah. Bukan ayan mendangari ketawaan. Nah ini bahasanya nih kontraksi Guru. Kontraksi lah ya mungkin. Nah, oh ini maaf lah.
anu jual nih, asbun jual. Asal bunyi lah. Kayak bini ulun tuh kan apabila 4 bulan, 5 bulan jalan kayak itu, nah Ya. itu kayak ngalih benar apa-apa tuh kayak kadang bangun aja, kadang-kadang berdiri lawas pingsan. Kayak mungkin kayak ada mual, ada. Iya kayak itu apa jorang bahari itu kan? Aduh, coba Aduh kayaknya takut di penonton aja kayaknya. Coba Pang cari di Google jar urang bahari ya. Jar orang bahari. Coba di Google tuh kan ada voice note jar urang bahari kayak pelahiran gitu. Iya. Coba cari Bang. Dia anu sedikit nah. Beda lawan mamanya Nabi tadi. Iya. Kayak kada berasa berisi Artinya ada sebuah kenyamanan keistimewaan, lah. iya kenyamanan. Lanjut silakan dulu. Jadi saat pada detik-detik kelahirannya Nabi, saat itu Kaisin yang bernama Abdul Muthalib sedang tawaf. Jadi Sayyidah Aminah ini ibunda Sidin sedang berada di rumah sendirian tanpa ditemani seorang pun. Saat itu Sayyidah Aminah itu melihat ke arah tiang rumah Sidin, muncullah 4 orang perempuan yang sangat cantik rupawan, dan perempuan itu adalah seseorang yang akan menemani Sidin ketika lahirnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perempuan pertama berkata, aku adalah Siti Hawa, yaitu adalah ibundanya seluruh manusia. Nah, dan yang kedua adalah aku adalah Siti Maryam, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, aku adalah Sofa yang dikirim Tuhan untuk menemanimu saat melahirkan Nabi akhir zaman. Dan yang keempat, Mamanya Nabi. yang keempat itu adalah istri yang mulia juga, seorang perempuan yang mulia juga yang bernama Asia. Asiyah. Nah, itu perempuan yang mulia yang menemani juga di surah Allah Ta'ala untuk menemani bagaimana prosesnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi seketika itu bergembiralah Aminah, dan detik-detik berikutnya datanglah para cahaya-cahaya yang putih menerangi rumah-rumah Sidin, dan silih berganti, yaitu adalah malaikat-malaikat yang disuruh Tuhan untuk mendatangi Sayyidah Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala memuliakan Sidin, menyuruh 4 orang perempuan yang mulia juga untuk menemani proses kelahirannya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi saking mulianya Nabi Muhammad SAW itu sampai-sampai ibunda Sidin hendak melahirkannya dikirim oleh Allah Ta'ala, disuruh oleh Allah Ta'ala menyuruh untuk menemaninya orang-orang yang mulia juga, dan malaikat pun disuruh sekelompok makhluk yang bercahaya, yaitu malaikat yang disuruh memasuki ruangannya Sayyidah Aminah tadi. Dan Allah pun menyuruh malaikat Ridwan untuk membuka 7 pintu surga, dan menyuruh malaikat Malik untuk menutup 8 pintu neraka, saking dimuliakannya. Dan menyuruh juga Allah Ta'ala ini kepada bidadari-bidadari itu untuk berdandan, berhias-hias seperti mana memakai perhiasan kayak misik apa segala macam, pokoknya berhias-hias beranu, karena jar Allah Ta'ala sebentar lagi akan dilahirkannya kekasihku, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah dari ulun yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bukan. Secara singkatnya. Oh iya, iya. Ini secara singkatnya Ikam, kalau secara panjangnya kita gunakan ke Guru Saman. Guru, kayak Pak Guru? Gitu, Bang. Kita setelah mendengari penjelasan dari siapa tadi? Muhammad Yasir. Muhammad Yasir, orang Basiri. Jadi artinya ya memang bujur-bujur tuh berbeda lah. Iya. Dari kebanyakan ibu-ibu sekarang yang melahirkan. Iya. Kalau ibunda Rasulullah kan didatangi 4 orang, ya Allah. Iya. Kalau mungkin kuitan ikam didatangi bidan, ya Allah. Nak lahiran kah? Oh ya. Artinya bujur-bujur, dasar bujur istimewa guru lah. Iya, sampai-sampai apa tadi? 7 pintu surga dibuka. Iya. Tahu lebih lah. Nah, 7 pintu surga dibuka. Salah satunya yang ada di Sungai Andai. Asrama Kata Pirancak.
Bapak ada orang Sungai Andai ya. Lain orang Manarap unggul. Oh, benar. Lain orang Sungai Andai lah. Salah satunya adalah Firdaus lah, yang 7 pintu surga itu ditutupakan pulang 8 pintu neraka. Sampai-sampai Allah menyuruh bidadari dan para malaikat untuk berhias, memakai harum-haruman agar menyambut kelahiran Nabi SAW. Nah, lalu itu ibaratnya tamparan keras bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Datang bulan Maulid, kenapa kita kada bersiap-siap? Ya paling kada bersih rumah kita, jamu tamu, ibaratnya imbah itu rayakan kelahiran Nabi SAW sebagaimana ulama-ulama bahari melajari lawan kita. Ibaratnya sampai-sampai Allah aja menyuruh para malaikat untuk menyiapkan keistimewaan itu untuk kelahiran Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya ibaratnya maka sudah sepatutnya bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tinggal pelajaran bagi kita kayak apa caranya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, dari sunnah yang paling halus sampai yang ganal. Contoh yang paling halus kan minum pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sudah ibaratnya, berarti 3 kali pulang jar. Alhamdulillah. Nah itu kan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tinggal kayak apa kita mau umpati jejak Nabi Muhammad. Imba tuh ada orang-orang misalnya menyambat, kenapa jar bermaulidan ini jar. Biar ibaratnya yang penting ini kecintaanku kepada kekasihku. Kayak apa kita cinta lawan bini kita, kayak apa kita cinta lawan anak kita, pasti kita wani mati-matian. Anak nangis hendak nukar mainan, kita mati-matian berusaha supaya kawan menukarkan mainan itu. Kayak itu juga kecintaan kita lawan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, yang mana jikalau tanpa Nabi Muhammad kita kada bakalan ada di dunia ini. Maka sudah sepatutnya kita cintai Nabi Muhammad dengan apa-apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Maulid ibaratnya memuji-muji beliau, sebagaimana yang di episode 1 semalam kan memuji Nabi Muhammad mungkin dari syair-syair jar, mbah itu maulid, dibai, berzanji, maulid, syamtuddaulah dan lain-lainnya. Itu kita keluarkan kecintaan kita Nabi Muhammad agar agar Nabi Muhammad pun memandang kita dengan pandangan rahmah beliau. Oh ini umatku bang Nabi Muhammad. Nah dari situ aja kita tahu sudah keistimewaan Nabi Muhammad ini. Sampai sidin masih di kandungan, belum lagi Nabi Muhammad lahir lah. Belum Nabi Muhammad lahir lagi. Bahkan diriwayatkan jar Nabi Muhammad itu lahir beliau sudah berkhitan. Apa berkhitan itu? Bersunat. Iya, bersunat. Sudah lah benar. Sudah. Masa umur sih belum bersunat. Kalau kan kayak Nabi Ibrahim alaihissalam kan sini umur berapa 70 aja, ada riwayat yang mengatakan hanya bersunat. Karena saat itu perintah awal bersunat itu di zaman Nabi Ibrahim iyalah. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya kisahnya tuh Nabi Ibrahim menatak pakai pakai kapak ibaratnya Tuhan sudah. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir dikatakan dalam kitab Maulid Dibai itu fahtazal 'arsyu taraban wastibshara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Ketika Nabi Muhammad SAW hendak lahir, arasy yang ada di samping Allah Subhanahu wa taala itu berguncang saking istimewanya yang pacangan lahir ini. Sampai-sampai langit-langit itu bersinar dengan terang dan para malaikat bertakbir, beristighfar dan lain-lainnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Itu luar biasa itu. Amun kita hendak membahas panjang lagi sebenarnya, yang sampai-sampai Nabi lahir dalam keadaan berkhitan, imbah itu bercelak, imbah itu pulang api Najasyi yang kada pernah padam, imbah itu pulang berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah berdiri dengan kokoh, Nabi Muhammad lahir hancuran berataan. Itu kemuliaan, bahwasanya tanda orang yang pacangan memberikan hidayah atau memberikan cahaya-cahaya kepada yang lain yang menunjukkan hak atau yang hak kebenaran, ibaratnya bahwasanya itu kebatilan akan hancur dan yang hak akan datang. Jadi luar biasa Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan dengan keistimewaan dan akan menjadi sosok yang istimewa pulang. Nah, mungkin karena kita bahas kayak pegang sosok Nabi Muhammad SAW mulai dari sidin bayi sampai sidin wafat, insyaallah amun berjalan masih
Mudahan deh. Hanya mulai 2 episode. Hanya mulai awal pulang mulai 2 episode masa pakum pulang. Ya mudahan ya berjalan Ya, ibaratnya. berjalan, Tapi kada tahu lo apakah ulun masih yang duduk di sini. Ya, sama aja apakah panggil guru Bastio ibaratnya, apakah guru Ayub dan lain-lainnya ibaratnya amun ulun soalnya kada nyaman ulun terlalu makan ngena masyarakat barat tuh jar. Ya. Lalu timbul iri dengki Iri, tadi. Ulun kan kada nyaman juga. Bang itu terus mau-host ya. Iya. Padahal imul hendak kayak juga. Iya. Jangan buan radio. Radio bisa papandir. Anang tarus ya. Kayak tadi kita bahas langsung kah atau kita bawa ngopi kan dulu? Minum Minum banyak putih bang dah. putih. Tapi kan apa? Al-Mursyidul Amin. Ya, nah itu kopiah Al-Mursyidul Amin. Oh iya. Baju Al-Mursyidul Amin. Masya Allah. Tapi belum dapat nah. Mah ada diskon bulan Maulid insyaallah. Siap, bro. Diskon belum. Bayarnya mau lihat tahun depan guru lah. Pit, ada yang mungkin anak ditambahi atau apa? Ya, kada dawang. Dikira iya tadi ada lah. Kayaknya pian sedikit belajar masalah komunikasi tekniknya Allah. Iya. Jadi bila ditakoni orang, ada yang bisa kededa, cukup ya. Apabila pian memulai kosakata itu dari ya, berarti itu kan ada pembahasan. Nah, ya kededa pang jadi berarti. Nah, keluar gini. Nah, gini pemirsa Pak Guru, kita akan kembali dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Tetap di Baguru Batakun.